Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. PKB gusar dengan manuver PAN yang ingin bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KIR, tapi ngotot menyodorkan nama Erick Thohir sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo. PKB mengingatkan agar PAN tidak menyerobot antrian karena jauh sebelum PAN, PKB sudah menyodorkan nama Gus Imin sebagai cawapres Prabowo. Jika PKB dan PAN saling berebut kursi cawapres, lalu bagaimana nasib Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya? Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua DPP PKB Dita Indasari, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto, dan pengamat politik Adi Praitno. Mbak Dita, kami ini sedang ingin membahas pernyataan Anda. Kenapa sampai keluar pernyataan seperti itu dari Anda bahwa PAN ini pendatang baru tapi kok seperti mau menyerobot antrian? Kenapa Mbak Dita? Apakah ada gerakan PAN yang seperti mau menyerobot antrian cawapres Prabowo? Iya, pertama ini kan jelaskan dulu, ada dua partai yang sudah lama berproses. Nama partai itu adalah PKB dan Gerindra. Sudah lebih dari setahun kita menjalin komunikasi, sudah mencapai kesepakatan-kesepakatan soal visi dan program, baik secara lisan maupun juga ada kesepakatan tertulis yang kita tangani Agustus 2022. Chemistry sudah terbangun, program bersama sudah sedang disusun, dan sebagainya. Berproses itu tidak mudah. Pak Yandri tahu lah, dua partai yang backgroundnya berbeda, itu ketika berproses menjalin chemistry itu pasti juga tidak mudah, dan itu sudah bisa kita lewati. Kemudian kita juga sudah sepakat dalam arti bahwa keputusan untuk capres dan cawapres akan diputuskan berdua, Pak Muhaimin dan Pak Prabowo, karena memang sudah berproses lama. Nah, tiba-tiba kemudian ada gerakan dari teman-teman di PAN yang mengatakan bahwa mereka join dengan syarat bahwa cawapresnya adalah Pak Erick Thohir dalam hal ini, karena itu yang dibawa oleh teman-teman dari PAN. Kami melihat ini sebagai sesuatu yang bukan soal rebutan, bukan soal gusar juga, tapi ini tidak pantas karena ada proses panjang yang sudah kami lewati dengan tidak mudah. Lalu begitu saja ada unsur baru yang datang merapat dan mengatakan bahwa kami join dengan syarat. Nah, ini bagi kami tidak pantas, dan itulah kenapa kami juga mengeluarkan pernyataan bernada protes terhadap langkah-langkah itu. Oke, mau join tapi ada syaratnya, begitu ya? Tidakkah itu biasa saja kalau misalnya dalam sebuah koalisi ada join tapi ada ketentuan ini, itu bukannya hal yang biasa, Mbak Dita? Biasa bagi yang sudah berproses lama, kan berproses lama itu ada kesepakatan-kesepakatan, ada visi dan sebagainya. Kalau bagi yang baru bergabung, belum berproses, belum tahu susahnya, tiba-tiba mengajukan syarat. Nah, ini kan seperti orang yang naik busway itu loh, Mbak. Naik busway-nya belakangan, tapi lalu ingin duduk di depan. Nah, penumpang yang di depan kan merasa, loh, kamu kan naik belakangan, ayo kita sama-sama berproses dulu untuk melewati juga tahapan-tahapannya, pembicaraan, pembangunan chemistry dan sebagainya. Itu juga, itu yang harus dilalui. Saya yakin Pak Yandri juga paham sebetulnya. Langsung tanya ya ke Bang Yandri ya. Proses yang harus dilalui sehingga tidak. Benar tidak Bang Yandri dari PAN ini paham? Tadi ibarat naik bus, naiknya belakangan tapi mau duduk di depan, Bang Yandri. Sebenarnya gimana maunya PAN? Pertama gini Mbak Sucia, sudah kami putuskan di internal partai bahwa salah satu yang kami usung adalah Erick Thohir. Dan bukan sajanya ke Prabowo, tapi kan ke Ganjar kami sampaikan juga. Artinya Erick Thohir ini bukan hanya ke Prabowo tapi ke Ganjar, dan itu biasa dalam proses dinamisasi pilpres, biasa itu. Dan bahkan kalau kita ingat 3 tahun yang lalu ketika Pak Mahfud sudah siap-siap deklarasi, ternyata kan diganti Ma'ruf Amin. Artinya kami melihat proses dinamisasi pilpres sampai sekarang ini masih wajar-wajar saja, dan tidak bisa diibaratkan dengan penumpang busway. Itu jauh dari keumpamaan, karena saya meyakini bahwa semua partai yang membangun koalisi itu pasti mengajukan syarat, termasuk PKB. Dan proses lama tidak lama itu kadang-kadang tidak menentukan dalam kata akhir menuju pendaftaran ke KPU. Dan yang paling menentukan itu adalah capresnya. Dan saya merespon itu ketika saudaraku Andri Rosadi menyatakan mengajak PAN, kan? Dan saya bilang oke, kalau ngajak PAN kita ajukan syarat Thohir sebagai cawapres, dan itu normal dalam alam demokrasi. Kemudian pada akhirnya sekarang kan 3 capres ini belum satu pun menentukan cawapresnya, termasuk Gerindra PKB yang kata Mbak Dita tadi sudah sangat lama. Pada sampai hari ini kan belum juga menentukan apakah Caimin atau yang lain. Nah, oleh karena itu saya kira inilah menu yang harus kita bahas dalam nanti duduk bareng antara misalkan PKB, Gerindra,
mungkin termasuk partai yang lain. Saya kira bukan siapa yang harus cawapres atau tidak cawapres. Yang paling penting itu menang atau enggak nih pasangan. Karena kontestasi itu ujungnya adalah pemenang. Nah, oleh karena itu, menurut saya juga baca perkembangan antara Gerindra dan PKB itu lebih cenderung sebenarnya Pak Prabowo nanti akan menentukan siapa cawapresnya. Nah, oleh karena itu, saya sekali lagi merespon dan kami sudah melakukan pertemuan resmi juga dengan Gerindra. Artinya tidak tiba-tiba menurut Mbak Dita, saya termasuk yang ikut terus pertemuan dengan Gerindra, termasuk ke rumah Pak Prabowo sekitar 3 bulan yang lalu. Kemudian waktu di DPP saya yang menerima Bang Dasko dan Pak Mujani. Kemudian pertemuan informal juga saya ikut. Artinya dinamisasi pilpres ini masih dalam kategori normal. Oleh karena itu kami masih menawarkan Erick Thohir ini ke Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Kalian enggak ya. Dan bahkan poros yang kami tawarkan juga itu adalah Airlangga Zulkifli Hasan. Jadi artinya sebelum SK itu keluar, dan saya pastikan SK PKB dan Gerindra itu belum ada sekarang. Siapa yang diusung antara Prabowo dengan siapa itu belum ada. Jadi tidak ada hal yang tidak normal dan tidak ada yang tiba-tiba. Menurut saya ini sebuah proses demokrasi yang sangat normal. Gitu. Jadi kalau ada yang ngajak, terus kita juga sudah punya calon, kita tawarkan. Persoalan nanti diterima atau enggak kan nanti. Jadi saya kira ini, saya Mbak Dita perlu perlu terlalu baper lah menurut saya. Jadi ini baper gak sih? Dan Mbak Dita memangnya baper? Sangat baik hubungannya, sangat baik, sangat baik. Dan saya tidurnya samping Cak Imin, saya tidur di tenda Mina kan, baik sekali. Jadi nggak ada yang, dan kami tidak juga bermaksud ingin meminggirkan PKB, ingin meminggirkan PKB, enggak. Ketika Bang Yandri menyebutkan, meskipun proses antara Gerindra dan PKB ini sudah lama, toh yang nanti akan menentukan itu capresnya loh, Pak Prabowo. Kalau disebut kayak gitu, baper gak sih, Mbak Dita? Enggak, ini bukan soal baper atau tidak baper. Jadi ini soal kepantasan saja. Karena begini, sepengetahuan saya, Gerindra dan PAN untuk 20% tiket pendaftaran KPU kan memang belum cukup. Betul ya Pak Yandri ya? Belum cukup. Cukup, PAN Gerindra cukup kursinya. Nah, itu yang cukup. Kedua, ini soal kepantasan juga. Kepantasan juga untuk menghormati proses yang sudah dilakukan oleh kolega sesama partai. Sehingga kami berharap juga bahwa apa yang sudah kami bangun ini tidak dinafikan begitu saja. Mbak Dita, boleh nggak saya potong sedikit? Ini kan saya merespon dari Andri Rosiadi mengajak PAN untuk gabung. Ya, kita bilang oke, kalau kita ajak gabung kita juga ada tawaran, kan itu pantas sekali menurut saya. Masa dibilang nggak pantas? Tidak pantas dalam segi berbicara dengan sesama teman koalisi loh Pak. Berbicara dengan sesama orang yang sudah berproses lama. Itu yang pertama. Kedua, menurut saya Pak, apa yang dilakukan oleh teman-teman PAN ini, apalagi Pak Yandri bilang tadi ya, Pak Yandri bilang hubungan dengan Caimin baik, hubungan dengan semua teman-teman PKB baik. Ini kan juga bisa dikomunikasikan sebetulnya Pak. Kalau Bapak bilang hubungannya relasinya baik, sebenarnya sangat bisa dikomunikasikan. Yang ketiga, soal nanti apa yang akan terjadi di bulan Oktober, siapa yang akan didaftarkan, SK mana yang keluar, itu soal lain Pak. Kami juga paham bahwa ini proses dinamika, apapun bisa terjadi ya kan, siapapun bisa terpilih dan tidak terpilih, kami paham. Tapi bahwa proses itu tidak boleh kemudian menafikan orang-orang yang memang sudah bekerja dari awal bersama-sama, dan PKB juga menaikkan elektabilitas Pak Prabowo loh. Nggak ada yang, Mbak Dita, kita nggak pernah menafikan para pihak, Mbak Dita. Kita nggak pernah menafikan PKB, enggak. Ini kan proses wartawan mewawancari kita biasa itu kan. Dan itu kan saya merespon dari Gerindra. Gerindra kan mengajak PAN, ya kan? Ya, kita bilang kita menawarkan Erick Thohir kan bukan hanya ke Prabowo, ke Ganjar juga kita tawarkan. Kita sudah dengar perspektif dari dua belah pihak ya. Saya berikan kesempatan dulu kepada Mas Adi Prayitno. Kalau sudah mendengar tadi dari statement Mbak Dita dan juga Bang Yandri, Mas Adi, menurut Anda keinginan dari PAN untuk menyodorkan Erick Thohir ini muncul dan terang-terangan begitu, apakah karena memang ada peluang yang dilihat? Karena meskipun sudah lama Gerindra dan PKB ini menjalin koalisi, tapi memang betul cawapresnya belum diumumkan sampai sekarang. Meskipun ada Gus Imin yang dekat dengan Prabowo, betul juga belum dipilih juga sampai sekarang cawapres itu. Jadi apakah memang karena ada peluang yang dibaca itu sebagai kegampangan Pak Prabowo dalam memilih cawapres? Ya, saya kira dua hal. Bagi Partai Amanat Nasional, ini kan mirip-mirip iklan minuman gitu ya. Siapapun cawapresnya adalah Erick Thohir. Ini yang kemudian membuat kenapa PAN kalau setiap bertemu dengan poros politik itu selalu menawarkan Pak Erick Thohir. Persis beberapa waktu yang lalu dalam Rakornas PAN misalnya di Kota Semarang, mereka juga menyebut Erick Thohir itu adalah cawapres yang coba untuk disorongkan untuk menjadi pendampingnya Ganjar Pranowo. Begitupun ketika PAN misalnya diajak koalisi dengan Gerindra, tentu Pak Erick Thohir lah yang akan diusung. Itu nggak ada bantahan apa.
apapun ya. Itu yang pertama, Mbak Silvia. Yang kedua, politik kita itu kan politik yang saya kira selalu terjadi di tikungan akhir ya, bahwa poros-poros politik yang ada saat ini itu bisa berubah secara total di akhir permainan, karena tidak ada jaminan poros-poros politik yang ada saat ini itu istiqomah iman politiknya mendaftarkan ke KPU. Bahkan publik melihat misalnya poros koalisi yang terjadi antara Gerindra dan PKB, ini poros politik yang paling awal dan cukup lama, tapi persoalan cawapres itu tidak kunjung diumumkan. Betul bahwa bagi Gerindra tiket emasnya itu memang sudah digembok oleh PKB pada persoalan cawapres, tapi kan publik melihat Gerindra itu ada kesan hanya mau sama PKB tapi tidak terlampau mau dengan Caimin sebagai pendamping. Nah, ini mungkin peluang yang sedang dibaca betul oleh Partai Amanat Nasional. Ketika ditawari, ketika diajak, maka sangat mungkin nama Pak Erick disorongkan. Begitupun ketika Prabowo dan Gerindra ingin memperluas jaringan politiknya, mengajak Golkar, pasti di situ Golkar akan menawarkan Pak Erlangga Hartarto. Ini tentu pasti tidak membuat nyaman teman-teman PKB yang merasa sudah lama berkomunikasi dan sudah ada fakta integritas. Tapi sebagai bagian dari konsekuensi logis, ketika Gerindra ingin memperlebar dukungan politiknya, maka sepanjang itu juga posisi cawapres yang saat ini diincar betul oleh PKB itu akan semakin banyak nama-nama orang penting di dalamnya. Akan ada nama-nama tokoh penting yang relatifly juga akan dalam tanda kutip bisa mengurangi Pak Muhaimin Iskandar ya memiliki privilege sebagai pendamping Prabowo. Karena apapun judulnya, misalnya kalau kita melihat survei-survei, Erick Thohir ini kan masuk cawapres yang selalu berada dalam barisan top 3 ya, punya popularitas, punya elektabilitas, bahkan Pak Erick itu hanya ditengarai sebagai sosok yang punya isi tas yang relatifly agak cukup signifikan. Ini juga bisa menggoyang iman politik purba koalisi yang ada di Gerindra dan PKB ya. Ya saya ingin minta tanggapan nanti dari Mbak Dita dan juga Bang Yandri ya. Ya, ini menarik ketika Mas Adi Prayitno menyebutkan, boleh nanti saya berikan kesempatan ya, ketika ada anggapan bahwa Gerindra itu maunya dengan PKB, tapi bukan maunya dengan Gus Imin sebagai cawapres. Dan kalau kita lihat dari survei elektabilitas juga memang elektabilitas Erick Thohir itu jauh dibandingkan elektabilitas Gus Imin. Dan apakah itu akan menggoyang koalisi yang sudah ada saat ini? Mbak Dita, jadi kalau kita lihat dari survei saja, elektabilitas Erick Thohir dibandingkan Gus Imin masih lebih tinggi Erick Thohir. Tapi ada anggapan sebetulnya Gerindra itu maunya lebih ke PKB-nya, bukan Gus Iminnya sebagai cawapres. Bagaimana menanggapi itu, Mbak Dita? Itu kan anggapan, Mbak. Anggapan bahwa maunya PKB-nya, tapi bukan Caiminnya. Itu juga bisa bilang bahwa anggapannya nanti mau PAN-nya, tapi tidak mau Erick Thohir-nya. Bisa juga. Jadi itu anggapan. Ya. Siapa tahu nanti PAN, PKB, Gerindra, cawapresnya Caimin. Itu juga bisa nanti kan pada akhirnya. Kan, kalau anggapan-anggapan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari segi hasil survei, kita lihat bahwa PKB punya modal 13 juta suara hasil pemilu 2019. Kursi dengan persentase sekitar hampir sen ya. Itu modal yang sangat besar, modal politik yang sangat besar. Yang kalau dikonversi ke uang karena isi tas tadi ya, kata Mas Adi ya, itu unlimited itu. 13 juta suara itu kalau dikonversi dengan isi tas bisa berapa belas triliun ya untuk mencapai nilai segitu. Apalagi trennya naik terus, PKB sudah masuk ke menjadi partai besar, kadang-kadang besar. Di 2024 pasti lebih tinggi lagi, di atas 58 kursi, bisa jadi 70 atau 75 kursi. Jadi kita sudah punya modal elektoral, modal basis konstituen yang sangat solid, yang kami yakin itu juga tidak dimiliki oleh Pak Erick. Jadi kalaupun survei-survei yang muncul nama Pak Erick lebih besar ya, kita kembalikan lagi pada, bisa jadi ada subjektivitas lembaga survei yang tidak memotret realitas politik dan elektoral yang terjadi selama ini, tapi lebih pada di permukaan ya, sehingga nilainya Pak Erick Thohir tinggi terus. Jadi Pak Erick Thohir ini memang, beliau ini sebagai CEO perusahaan, beliau sangat sukses. Ya, kita lihat bahwa beliau memang orang yang sangat profesional dan sebagainya. Namun sebagai CEO sebuah partai politik, ya, Pak Zul itu CEO-nya PAN, Caimin CEO-nya PKB, Pak Prabowo, Gerindra, beliau belum teruji. Sehingga kami menganggap bahwa dalam koalisi PKB Gerindra ini memang, saya juga tidak, kalau untuk diperbandingkan ya, dibanding-banding kayak gitu, ya kami masih melihat jauh lebih besar keunggulan politik sejarah rekam jejaknya Caimin gitu. Oke, kalau dibanding-bandingkan saya rasa tidak akan habis dalam forum ini ya. Tapi saya ingin tanya kepada Bang Yandri, kalau melihat adanya katakanlah resistensi dari kawan lama antara Gerindra dengan PKB, kan PKB kawan lama Gerindra. Bagaimana PAN mau menyodorkan atau menjual Erick Thohir agar bisa diterima baik oleh Gerindra maupun PKB? Ini kan sepertinya agak sulit kalau sudah ada resistensi seperti ini. Saya kira yang pertama
pertama tidak dalam kapasitas kami atau niat kami untuk menampilkan hubungan baik Bang Jul sama Cak Imin jika kami menawarkan Erick Thohir. Sekali lagi, Bang Jul dan Cak Imin itu sangat baik, termasuk saya dengan Ketua Umum PKB ini sangat baik hubungannya. Dan ini sebuah proses saja, siapa nanti yang dipilih oleh Capres, apakah Prabowo atau nanti Ganjar atau nanti Cak Imin berlabuh di mana, saya kira itu masih berproses. Nah, oleh karena itu dalam hal ini kami memastikan bahwa proses menawarkan siapa ditawarkan kemana itu bagian dari dinamika, termasuk tadi sebelah saya ulangi kembali, kami merespon dari beberapa kali pertemuan Gerindra, dan kalau dilihat dari rekam jejak saya bicara, nama Erick Thohir ini selalu kami munculkan, dan bukan baru kemarin. Nah, oleh karena itu dalam menghadapi resistensi atau apa, maka perlu duduk bersama nanti antara, kalau misalkan benar nanti koalisi yang akan dibangun itu ada unsur PKB, Gerindra dan PAN-nya, ya tentu harus duduk bersama siapa kertas yang akan dibawa ke KPU itu siapa, dan itu harus diputuskan kan, dan harus ada titik temu. Nah, kalau nggak ada titik temu, ya tentu SK itu nggak bisa didaftar ke KPU. Maka saya meyakini proses yang ada sekarang itu adalah proses yang sangat normal dan dibutuhkan dalam rangka mengambil keputusan akhir. Nah, persoalannya kan bagaimana mencari titik temu itu ya, Bang Yandri, Mbak Dita, persoalannya kan bagaimana mencari titik temu. Saya ingin tanya nih kepada Mas Adi Prayitno, kalau mencari titik temu itu kuncinya itu di mana? Di Gerindra, PKB, PAN, atau justru di sosok Presiden Jokowi? Karena kan para ketum partai ini sering meminta arahan petunjuk dari Presiden Jokowi ya. Jadi apakah Presiden yang akan memecah kebuntuan ini dan menghadirkan cawapres untuk Prabowo? Kalau melihat statement-statement elit Gerindra dan PKB, mereka itu merasa tegak lurus dengan Jokowi. Jadi persoalan Jokowi dalam ini menjadi penting. Apakah soal pendamping Prabowo itu akan seperti yang kita lihat selama ini sangat tergantung juga oleh Jokowi. Tapi kalau kita melihat fakta integritas yang sudah dibuat oleh Gerindra dan PKB, ini kan keputusan politik soal siapa pendamping Prabowo kan letaknya pada Prabowo Subianto dan Cak Imin. Kalau kedua ketua umum partai ini sepakat yang maju itu adalah Muhaimin, ya selesai urusan. Tapi kalau Prabowo Subianto dan Cak Imin sepakat misalnya ada nama lain yang bisa mendampingi Prabowo, di situ ada Erick Thohir misalnya, ya selesai juga ini barang. Kan itu yang terjadi, Bang. Dan bahkan yang kemudian saya lihat ya, kalau melihat kecenderungan rata-rata beberapa waktu yang lalu, elit PKB menegaskan kalau Prabowo itu memang menaruh hati kepada yang lain, ya mereka angkat kaki. Mereka mencoba untuk mencari teman poros yang lain yang memungkinkan Cak Imin itu sebagai orang yang dipilih sebagai cawapres. Jadi kalau kita membaca skenario PAN yang diterima Erick Thohir sebagai pendamping, kalau elit PKB itu konsisten dengan omongannya beberapa waktu yang lalu, ya bubar jalan koalisi dengan PKB dan Gerindra itu, Mbak. Saya ingat persis ketika misalnya Prabowo Subianto dikait-kaitkan soal kemungkinannya berduet dengan Ganjar Pranowo dengan beberapa waktu yang lalu. Caimin, Gus Jazil mengatakan ya bubar jalan koalisi dengan Gerindra, karena tentu mereka tidak mau berkoalisi dengan partai yang tidak menjadikan Muhaimin sebagai pendampingnya. Ini tentu tidak mudah memang untuk menduet antara Caimin dan Prabowo ataupun Prabowo dengan Erick Thohir. Tentu ada konklusi-konklusi yang saya kira menjadi titik temu. Bagaimana endingnya? Kalau melihat saat ini saya kira agak sulit, Mbak Zilvi, ya, karena memang pendaftar KPU di bulan Oktober makin panjang. Apapun bisa terjadi di kemudian hari. PKB dan PAN tentu punya call yang cukup tinggi bahwa siapapun yang berminat untuk berkongsi dengan partai-partai ini syaratnya menjadikan ketua umum mereka atau elit tertentu sesuai dengan endorsement partai. Ini yang sepertinya membuat bagaimana hubungan antara PKB dan PAN belakangan dalam tanda kutip gitu ya, agak sedikit mendidih. Persoalan siapa yang kemudian dianggap layak dan pantas untuk mendampingi Prabowo Subianto itu. Saya kira di situ poinnya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.